Salam dan selamat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Semoga kita semua berada dalam damai dan sukacita kehidupan. Saya Alfredus Adris Soma, calon guru penggerak Angkatan 9, guru di SIPKG Baru Nangalili, ingin mempresentasikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Budaya positif. Guru memiliki peran dalam menuntun peserta didik agar ia memiliki nilai-nilai positif dalam dirinya dan menerapkannya dalam kehidupan setiap hari. Sebagai seorang penuntun, guru harus mampu membimbing peserta didik agar ia memiliki motivasi intrinsik sehingga bisa mengontrol dirinya dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan universal kehidupan setiap hari. Oleh karena itu, sekolah sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan bagi peserta didik adalah tempat paling strategis dalam menumbuh kembangkan motivasi intrinsik peserta didik sehingga dapat mengontrol dirinya sendiri dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan universal kehidupan manusia setiap hari. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia dalam kaitannya dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru dan siswa, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tujuan disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi dalam diri peserta didik agar mereka dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini benar dan bernilai positif bagi semua orang. Peserta didik diajarkan juga untuk bertanggung jawab dan selalu menumbuh kembangkan pemahaman dan kesadarannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan itu. Peserta didik di sini dapat mendisiplinkan dirinya dengan mengontrol dirinya sendiri dalam melakukan suatu tindakan. Ketika peserta didik memiliki motivasi intrinsik dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut, mereka bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Dalam kemerdekaan itu, mereka menghayati dengan penuh keyakinan akan nilai-nilai positif kehidupan itu sendiri. Tentang pribadi merdeka itu, Ki Hajar Dewantara pernah menandaskan, "Mardika iku jawaria, noramung lepasing pangreh, nging uga kuat kuasa amandiri." Artinya, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dalam hal ini, seluruh potensi diri siswa harus ditumbuh kembangkan dalam suasana batin merdeka, sehingga dalam kemerdekaan batin dan dirinya itu, ia bisa bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Oleh karena itu, guru sebagai penuntun bagi peserta didik harus memahami tentang restitusi sebagai salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif dalam diri sehingga mereka dapat bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tentunya dalam hal ini, guru memainkan peranan penting bukan sebagai penghukum atas suatu kesalahan murid, melainkan menuntun peserta didik untuk mengevaluasi dirinya sendiri agar menemukan kekuatan guna memperbaiki kesalahan dan mendapatkan kembali harga dirinya sendiri. Inilah yang disebut William Glasser sebagai win-win solution, karena tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan pelaku kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, seorang pendidik harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima.
Yang ketiga, penguasaan. Dalam hal ini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Agar 5 kebutuhan dasar manusiawi peserta didik itu terpenuhi, maka seorang pendidik harus menerapkan restitusi dalam proses pendidikannya. Mengapa demikian? Karena di dalam restitusi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Restitusi menuntun melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan manusia. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi diri memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi lebih fokus pada karakter dan bukan pada tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi juga lebih fokus pada solusi, bukan pada masalah. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dengan mengenal dan memahami ciri-ciri restitusi tersebut, sampai pada titik ini kita pun memahami bahwa restitusi sebagai upaya untuk mendisiplinkan diri siswa sehingga mereka dapat mengontrol dirinya sendiri demi mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia itu adalah mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang dianutnya. Dalam konteks kurikulum Merdeka saat ini, kita mengenal beberapa nilai yang mesti dimiliki siswa. Pertama, profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Yang kedua adalah sikap murid. Nilai-nilai yang diharapkan dapat ditunjukkan dalam sikap peserta didik adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan memiliki komitmen. Selanjutnya ada 9 pilar karakter yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Ketiga, kejujuran dan diplomatis. Keempat, hormat dan santun. Kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Keenam, percaya diri, kreatif dan kerja keras. Ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Kedelapan, baik dan rendah hati. 9, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Sebagai nilai yang menjadi tujuan bersama, tentunya tidak bisa dicapai atau diwujud nyatakan dengan sempurna oleh peserta didik. Oleh karena itu, segitiga restitusi adalah salah satu cara terbaik dalam menuntun peserta didik agar bisa mengontrol dirinya sendiri dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Pola segitiga restitusi tersebut adalah: pertama, menstabilkan identitas. Dalam tahap ini, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Setelah memahami modul budaya positif ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin sebagai bahan refleksi. Pertama, hukuman.
Kita adalah generasi yang lahir dan bertumbuh serta berkembang dalam dunia hukuman. Melalui modul ini kita dapat memahami bahwa sehalus apapun motivasi intrinsik seperti ingin mendapatkan pujian, hadiah, dan lain-lain yang tampak positif, sampai kepada bentuk kekerasan verbal dan fisik yang tampak negatif, serta sanksi lainnya, adalah sebuah hukuman. Hukuman tentunya tidak efektif dalam menumbuh kembangkan motivasi intrinsik peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan. Selama ini secara pribadi saya melihat mendisiplinkan peserta didik dengan janji-janji hadiah kepada peserta didik. Kekerasan verbal adalah hal yang masih pantas untuk kita berikan. Tetapi dengan membaca modul ini, hal tersebut bisa diganti dengan langkah restitusi, yaitu menjadi pemantau dan manajer di hadapan anak-anak. Yang kedua, teori kontrol. Ada 5 posisi kontrol menurut teori kontrol Dr. William Geiser, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebelum memahami teori William Geiser ini, saya sering mengontrol murid sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan sebagai teman. Tetapi setelah membaca dan memahami modul ini, saya disadarkan untuk menumbuh kembangkan diri saya sehingga menjadi seorang pemantau atau manajer di hadapan peserta didik. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas sangat penting dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai universal kemanusiaan dalam diri peserta didik. Selama ini nilai-nilai universal ini diajarkan atau disampaikan kepada murid oleh guru. Maka melalui modul ini saya berupaya agar melibatkan peserta didik dan seluruh warga sekolah lainnya untuk menyepakati nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Yang keempat adalah segitiga restitusi. Memahami konsep segitiga restitusi sangat menolong saya untuk menumbuh kembangkan seluruh potensi diri siswa agar mereka bisa memperbaiki diri dalam suasana batin yang merdeka dan penuh percaya diri berjalan dalam jalan kebaikan dan kebenaran. Yang kelima adalah nilai-nilai positif. Tentunya nilai-nilai positif bukan merupakan hal yang baru bagi peserta didik, tetapi pengetahuan belum cukup bagi seseorang dalam menerapkan setiap hari. Oleh karena itu, melibatkan peserta didik dalam menentukan kesepakatan bersama tentang nilai-nilai positif dan menerapkannya di sekolah adalah hal yang paling urgen dalam membudayakan nilai-nilai positif tersebut tertanam kuat di dalam diri peserta didik.